Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Jangan ketinggalan, dividen 8 saham LQ45 ini menggiurkan. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Dividen yang besar bisa menjadi salah satu nilai tambah bagi perusahaan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga investor yang terperangkap karena mengejar dividen. Dengan berpikir bahwa dividen yield yang tinggi dan langsung menjual H+1 setelah cum date, mereka berharap yield yang dihasilkan bisa lebih besar dibanding kemungkinan kerugian yang ada. Nah, masalahnya, semua pelaku pasar juga berpikir hal yang sama. Menurut kamu, apabila semua orang punya pemikiran yang sama dan melakukan hal yang sama, apakah hal itu bisa terlaksana? Dengan banyaknya penjualan di H+1, otomatis harga saham akan terjun bebas, bukan? Terlepas dari fenomena dividen hunter itu, pada video ini saya mau membahas 8 saham di indeks LQ45 yang masih mempunyai dividen yield yang menarik. Ternyata, meskipun indeks sudah naik di atas 6.000, masih ada beberapa saham LQ45 yang menawarkan yield yang cukup besar. Saham apa sajakah itu? Mari kita langsung bahas saja. Pertama, PT Adaro Energi atau ADRO. Saham ini membagi dividen sebanyak 2 kali di tahun 2020 dengan total $0,0078. Jika menggunakan kurs 14.000, dividen per share ADRO sekitar Rp109,48. Nah, dengan mengacu pada harga saham 1.480, dividen yield saham ini sekitar 7,41%. Kelebihan ADRO adalah saham tambang batubara dengan jumlah ekuitas terbesar di Indonesia. Selain itu, salah satu pemegang saham mayoritasnya merupakan top manajemen perusahaan. Hal itu membuat kepercayaan investor bisa semakin tinggi karena ada rasa kepemilikan di jajaran top manajemen, yang mana bisa memimpin perusahaan menjadi lebih maju lagi. Sedangkan untuk kelemahannya, mempunyai EPS yang cenderung menurun, khususnya tahun 2017 sampai 2020. EPS ADRO berkurang dari $0,015 di tahun 2017 menjadi $0,004 di tahun 2020. Saham kedua, PT Bank Mandiri atau BMRI. Saham ini membagi dividen sebanyak Rp353,34 di tahun 2020. Nah, dengan mengacu pada harga saham 6.700, dividen yield BMRI sekitar 5,27%. Angka yang masih jauh lebih tinggi dibanding menempatkan dana di deposito Bank Mandiri itu sendiri. Kelebihan BMRI adalah sebagai berikut. Merupakan bank besar di Indonesia yang sudah mempunyai nama, salah satu perusahaan penghasil profit terbesar di Indonesia, dan mempunyai kinerja yang relatif bertumbuh setiap tahun. Sedangkan untuk kelemahannya, dari sisi kualitas layanan, masih bisa dikatakan kalah bersaing dengan BCA. Begitu juga dengan fitur e-bankingnya. Beberapa tahun yang lalu, kita sempat mendengar tentang kasus yang berhubungan dengan e-banking Bank Mandiri, maupun berbagai keluhan nasabah lainnya. Saham ketiga, PT HM Sampurna atau HMSP. Saham ini membagi dividen sebanyak Rp119,8 di tahun 2020. Nah, dengan mengacu pada harga saham 1.570, dividen yield HMSP sekitar 7,63%. Angka yang masih jauh lebih tinggi dibanding menempatkan dana di obligasi negara, baik itu ORI, Sukuk, dan lainnya. Kelebihan HMSP adalah sebagai berikut. Merupakan salah satu saham dengan kapitalisasi terbesar di Indonesia. Bahkan, beberapa tahun yang lalu sempat menduduki peringkat 1 dengan market cap terbesar di Indonesia, sebelum pada akhirnya dikalahkan BBCA. Saham ini juga mempunyai kinerja keuangan yang cukup baik, yang mana bisa kita lihat dari rasio keuangan yang cenderung berada di atas rata-rata. Sedangkan untuk kelemahannya, valuasi saham ini cenderung premium, di mana dengan PBV 6,37 kali. Angka tersebut terkesan mahal jika dibanding dengan beberapa perusahaan lain yang mampu menghasilkan laba yang lebih besar, namun mempunyai PBV yang lebih rendah. Saham keempat, PT Indika Energi atau INDY. Saham ini membagi dividen sebanyak Rp89,63 di tahun 2020. Nah, dengan mengacu pada harga saham 1.880, dividen yield INDY sekitar 4,77%. Untuk kelebihan INDY adalah mempunyai valuasi yang masih di bawah rata-rata dengan PBV 0,87 kali. Sedangkan untuk kelemahannya, kinerja perusahaan ini cenderung naik turun. Bahkan pada tahun 2019 dan triwulan 3 2020, INDY mempunyai EPS yang minus, sehingga menyebabkan rasio keuangan profitabilitasnya menjadi minus juga. Saham kelima, PT Indo Tamang Raya Megah atau ITMG.
Saham ini membagi dividen sebanyak Rp307 di tahun 2020. Nah, dengan mengacu pada harga saham 14.875, dividen yield ITMG sekitar 8,57%. Angka yang masih jauh lebih tinggi dibanding menempatkan dana di obligasi negara, baik itu ORI, Sukuk, dan lainnya. Kelebihan ITMG adalah sebagai berikut. Mempunyai dividen yield yang cukup besar jika dibanding perusahaan tambang lainnya. Selain itu, ITMG juga mempunyai cash ratio yang besar dengan debt to equity ratio yang rendah. Cash ratio saham ini sekitar 94,84% dengan debt to equity 36,31%. Sedangkan untuk kelemahannya, ITMG mempunyai rasio keuangan yang mungkin tidak sebaik PTBA dan fluktuasi harga sahamnya cenderung mengalami naik turun yang lebih signifikan. Saham keenam, PT Bukit Asam atau PTBA. Saham ini membagi dividen sebanyak Rp326,46 di tahun 2020. Nah, dengan mengacu pada harga saham 2.980, dividen yield PTBA sekitar 10,96%. Angka ini hampir 2 kali lipat jika dibandingkan dengan menempatkan dana di obligasi pemerintah Indonesia. Kelebihan PTBA adalah mempunyai dividen yield yang besar jika dibandingkan dengan pesaingnya di industri pertambangan. Selain itu, rasio keuangan perusahaan ini cukup baik dengan kinerja yang berada di atas rata-rata industrinya. Sedangkan untuk kelemahannya, PTBA cenderung mempunyai valuasi yang cukup tinggi dengan PBV 2,17 kali. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding kompetitornya seperti ADRO, INDY, ITMG, dan lain-lain. Saham ketujuh, PT Telkom Indonesia atau TLKM. Saham ini membagi dividen sebanyak Rp154,06 di tahun 2020. Nah, dengan mengacu pada harga saham 3.510, dividen yield TLKM sekitar 4,39%. Angka ini masih lebih baik dibanding menempatkan dana di deposito bank besar seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Kelebihan TLKM adalah sebagai berikut. Mempunyai kinerja keuangan yang cukup stabil, khususnya selama 4 tahun terakhir. Kita bisa melihat dengan kinerja IPS yang cenderung bertumbuh dari Rp220 di tahun 2017 menjadi Rp224 di tahun 2020. Sedangkan untuk kelemahannya, TLKM merupakan perusahaan yang mempunyai biaya peralatan yang cukup besar, sehingga tentu membutuhkan modal dan pembiayaan yang tidak murah. Hal itulah yang membuat DER saham ini berada di atas 100%. Selain itu, secara historis, harga saham TLKM cenderung mengalami penurunan jika dibanding dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya. Saham ke-8, PT United Tractor atau UNTR. Saham ini membagi dividen sebanyak Rp171 di tahun 2020. Nah, dengan mengacu pada harga saham 26.625, dividen yield UNTR sekitar 4,56%. Angka ini masih lebih baik dibanding menempatkan dana di deposito bank besar seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Kelebihan UNTR adalah sebagai berikut. Mempunyai kinerja keuangan yang cenderung stabil. Hal itu bisa kita lihat dengan rasio keuangan yang masih bertahan di angka 2 digit. Meski kita tahu bahwa tahun 2020 ini banyak sektor yang mengalami pelemahan kinerja, salah satunya pertambangan. Selain itu, saham ini juga merupakan anak usaha dari PT Astra International, yang mana kita tahu bersama merupakan market leader dan salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Sedangkan untuk kelemahannya, UNTR mempunyai harga saham yang cenderung tinggi secara nominal, yaitu sekitar 2 jutaan. Artinya, bagi mereka yang membeli saham dengan modal terbatas, saham ini mungkin akan sulit terjangkau. Di akhir video ini, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Thank you.